Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan kembali tentang materi algoritma dan pemrograman. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah nested if atau if bersarang. Nanti di materi ini akan kita jelaskan definisi dari nested if, kemudian bagaimana kita menggambarkan flowchart dari nested if, kemudian nanti kita akan memberikan beberapa contoh program untuk nested if menggunakan C++. Pada materi sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa pernyataan if itu merupakan sebuah pernyataan yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi. Dalam prakteknya nanti itu kondisinya tentu tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Jadi if bersarang ini atau nested if itu merupakan pencabangan if dengan struktur yang lebih kompleks. Bisa saja nanti di dalam sebuah pernyataan if itu akan terdapat pernyataan if yang lain. Jadi penggunaan struktur if bercabang ini biasa digunakan untuk pemilihan beberapa pernyataan bertingkat. Jadi misalnya kalau di dalam sebuah pernyataan if itu dijalankan dan bernilai true, maka nanti di dalamnya itu akan terdapat pernyataan if yang lain. Jadi di dalam if itu ada lagi if baru, atau nanti di dalam blok else itu akan terdapat pengkondisian if dan else lagi. Jadi seperti itu gambaran dari nested if. Ini adalah contoh flowchart dari nested if. Jadi misalnya di sini ada pengecekan kondisi yang pertama. Kalau misalnya kondisi yang pertama ini true, maka akan dilakukan pengecekan kondisi berikutnya. Misalnya di sini kondisi 1.1. Kalau kondisi 1.1 ini true, maka akan dikerjakan P1. Tetapi kalau misalnya kondisi 1.1 ini bernilai false, maka yang akan dikerjakan adalah P2. Tetapi misalnya tadi pada saat dilakukan pengecekan kondisi 1 itu dia bernilai false, maka akan dilakukan pengecekan kondisi, misalnya di sini kondisi 2.1. Kalau kondisi 2.1 ini bernilai true, berarti yang dikerjakan adalah P3, tetapi kalau false yang dikerjakan adalah P4. Jadi setelah pengecekan kondisi yang pertama, itu ada lagi pengecekan kondisi berikutnya. Kemudian kalau false juga nanti akan terdapat pengecekan kondisi berikutnya. Itu nanti akan bergantung pada kasus yang akan kita selesaikan. Misalnya di sini kita akan memberikan satu contoh yang pertama. Misalnya nanti kita akan membuat algoritma dan program untuk menghitung berapa jumlah harga yang harus dibayar oleh seorang pembeli tiket. Di sini kita mempunyai tabel harga tiket per orang, Jakarta, Bali, kemudian ada kelas ekonomi, kemudian kelas VIP. Nanti inputannya itu ada tujuan, ada kelas, ada jumlah tiket yang dibeli. Kalau kode tujuannya itu sama dengan 1, berarti tujuannya adalah Jakarta. Kalau kode tujuannya itu sama dengan 2, berarti Bali. Sedangkan kelas, kalau kode kelasnya E, berarti ekonomi. Kemudian kalau kode kelasnya V, berarti adalah VIP. Dan nanti jumlah tiket yang dibeli itu juga diinputkan. Kemudian nanti outputnya adalah berapa jumlah harga yang harus dibayarkan berdasarkan pilihan yang kita inputkan sebelumnya.
Nah, untuk menyelesaikan persoalan itu, kita gambarkan dulu dalam bentuk flowchart. Misalnya di sini inputannya itu adalah ada tujuan, ada kelas, jumlah. Kalau tujuannya sama dengan satu itu true, berarti kan tujuannya sama dengan satu itu adalah Jakarta. Akan dilakukan pengecekan lagi, apakah kelasnya ekonomi. Ini adalah ekonomi. Kalau true berarti harga tiket itu adalah 1 juta, tetapi kalau false berarti harganya 1.500.000. Tetapi pada saat pengecekan tujuan sama dengan 1 tadi false, maka dicek lagi kelasnya. Berarti kalau tujuan sama dengan 1 ini false, berarti tujuannya adalah bukan Jakarta, berarti Bali. Kemudian dicek lagi kelasnya. Kalau kelasnya ekonomi, berarti harganya adalah 2 juta, tetapi kalau false berarti harganya 2.500.000. Sampai pada level ini kita sudah mendapatkan harga dari tiap tiketnya berdasarkan kode tujuan sama kode kelas yang diinputkan. Nah, untuk menghitung berapa total harga tiket yang harus dibayar, tinggal harga yang tadi itu kita kalikan dengan jumlah. Kita dapatkan total. Kemudian langkah berikutnya kita tampilkan totalnya. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan coba implementasikan flowchart ini ke dalam program C++. Oke, langsung saja kita buka kode blok kita. Ini variabel yang kita gunakan adalah namanya int jumlah tiket, kemudian nanti ada harga dan total. Kemudian untuk kode tujuan dan kode kelas kita gunakan tipe datanya char tujuan, kelas. Kemudian langkah berikutnya adalah kita inputkan pass out. Kita inputkan dulu misalnya tujuan. Ini tujuan. Kita coba buat tampilannya lebih bagus, lebih informatif. Jadi tujuan, kemudian misalnya ada 1 Jakarta. Dan yang kedua adalah Bali. Kemudian nanti tinggal kita inputkan pilih tujuan. Dia bisa memilih 1 atau 2 sama dengan di sini set in tujuan. Kemudian dengan cara yang sama, kalau kita jalankan programnya, tampilannya akan seperti ini. Jadi tujuan 1 Jakarta, 2 Bali, pilih tujuan 1 atau 2, nanti inputkan tujuannya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa buatkan inputan untuk kelasnya. Jadi di sini kelasnya itu adalah yang pertama ekonomi, kemudian VIP, kemudian pilih kelas, pilih kelasnya itu ekonomi itu tadi E. Kemudian kalau VIP misalnya V, berarti pilih kelas di sini apakah E atau
sin kelas. Berikutnya inputan yang ketiga adalah jumlah tiket sama dengan kemudian sin jumlah. Oke, sampai di sini kita sudah membuat programnya untuk inputan, ada tujuan, kelas, dan jumlah. Selanjutnya, kalau kita sesuaikan dengan flowchart tadi, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah tujuannya sama dengan 1 atau tidak. Berarti if tujuan sama dengan 1, kalau iya, kalau true kan kita akan melakukan pengecekan kembali apakah kelasnya sama dengan E. Jadi kalau kelasnya E itu di harga sama dengan 1 juta, sesuai dengan tabel atau sesuai dengan flowchart yang ini, berarti 1 juta, kemudian 1,5 juta, kalau salah berarti 1,5 juta, else harganya berarti 1,5 juta. Kemudian berikutnya adalah else kita lakukan pengecekan lagi if kelas sama dengan E, berarti harga tadi sama dengan 2 juta. Kemudian else harganya sama dengan 2.500.000. Oke, langkah selanjutnya adalah kita hitung totalnya. Variabel total sudah kita deklarasikan. Total sama dengan harga dikalikan dengan jumlah. Kemudian langkah terakhir tinggal kita tampilkan totalnya. Ya, total harga yang harus dibayar adalah total. Oke, programnya udah jadi. Sekarang kita tes programnya apakah sudah sesuai atau belum. Misalnya kita memilih tujuan Jakarta, kelasnya adalah ekonomi. Jadi kalau tujuan Jakarta kelasnya ekonomi, harga satuan tiketnya adalah 1 juta. Kemudian kita inputkan 4, berarti total harga yang harus dibayar harusnya adalah 4 juta. Di sini 8 juta. Ada yang salah sepertinya. Kita coba cek kembali. Tujuan sama dengan 1, kelas sama dengan E, betul. Oh, di sini ternyata kita salah mendeklarasikan variabel tujuan. Tujuan di sini yang kita inputkan adalah angka, maka tujuan itu kita deklarasikan sebagai integer. Berbeda halnya dengan kelas. Jadi kalau char itu nanti nilainya itu kita menggunakan kutip 1, char kelas. Jadi nanti nilainya itu kita pakai kutip 1. Kalau untuk integer kita nggak usah pakai tanda kutip. Kita coba jalankan kembali.
1 terus ekonomi, jumlah tiketnya 5, harusnya yang keluar adalah 5 juta. Kita coba cek yang lain, misalnya Bali, kemudian kita pilih kelasnya VIP, berarti harga satuannya adalah 2.500.000. Kemudian misalnya kita pilih 3, berarti harusnya nanti keluar total harga yang harus dibayar adalah 7.500.000. Saya kira sudah sesuai. Jadi ini adalah contoh penyelesaian untuk contoh kasus yang pertama. Selanjutnya di contoh yang kedua, di sini kita sudah mempunyai flowchart. Flowchart ini digunakan untuk mengkategorikan apakah penduduk itu miskin atau tidak. Jadi penduduk itu awalnya memasukkan umurnya terlebih dahulu, kemudian akan dicek apakah umurnya lebih besar dari 18 tahun. Kalau true, berarti nanti akan diinputkan kembali status bekerjanya, apakah sudah bekerja atau belum. Kalau sudah, maka nanti akan diinputkan lagi berapa pendapatan per bulan dan jumlah tanggungan. Kemudian akan dihitung biaya hidup sama dengan pendapatan per bulan dibagi dengan jumlah tanggungan. Kalau biaya hidupnya lebih kecil dari 300.000, kalau true, berarti dia adalah penduduk miskin. Tetapi kalau false, berarti dia adalah bukan penduduk miskin. Kemudian kalau pada saat dicek apakah sudah bekerja atau belum, apakah sudah bekerja, false, berarti langsung akan ditampilkan penduduk miskin. Tetapi pada saat pengecekan yang pertama, kalau umurnya lebih besar sama dengan 18 itu false, kemudian kita diminta untuk memasukkan status sekolah. Kalau masih sekolah, true, berarti bukan penduduk miskin. Tapi kalau masih sekolahnya itu false, berarti dia adalah penduduk miskin. Jadi kalau penduduk miskin itu umurnya 18 tahun, lebih dari 18 tahun, sudah bekerja, dan biaya hidupnya itu adalah kurang dari 300.000. Atau umurnya lebih besar 18 tahun dan belum bekerja, kemudian atau umurnya kurang dari 18 tahun dan tidak bersekolah. Sedangkan bukan penduduk miskin, itu umur lebih dari 18 tahun, sudah bekerja, dan biaya hidup lebih besar dari 300.000, atau umur kurang dari 18 tahun dan masih bersekolah. Dari flowchart yang ini, kita akan coba implementasikan menggunakan C++. Oke, kita buka lagi kode blok kita. Ini saya hapus terlebih dahulu. Berarti kita punya ada variabel umur, variabel kerja, variabel umur, variabel kerja, kemudian tanggungan, kemudian berikutnya adalah variabel pendapatan, kemudian variabel biaya hidup, kemudian kalau bekerja itu ya atau tidak, sekolah ya atau tidak. Jadi kita coba ganti char sekolah sama kerja. Ini kita hapus ini. Oke. Selanjutnya adalah langkah pertama adalah kita akan menginputkan umurnya, out
umur sama dengan berapa, in umur. Kemudian akan dilakukan pengecekan apakah umur lebih besar sama dengan 18. Nanti kalau true gimana, kalau false gimana? Kalau umur lebih besar dari 18 tahun itu true, maka akan diminta inputkan status bekerja. Out sudah bekerja. Ini jawabannya adalah ya atau tidak. In kerja. Kemudian setelah kita inputkan apakah dia sudah bekerja atau belum, kita lakukan pengecekan. If kerja sama dengan ya, kalau kerjanya sama dengan ya, true, maka akan diminta inputkan berapa jumlah pendapatan per bulan dengan berapa in pendapatan. Berikutnya yang akan diinputkan adalah tanggungan. Kemudian setelah kita inputkan pendapatan dan tanggungan, akan dihitung biaya hidup sama dengan pendapatan dibagi dengan tanggungan. Biaya hidup sama dengan pendapatan dibagi dengan tanggungan. Kalau biaya hidupnya ini menggunakan tanda lebih kecil dari 300.000, maka out. Sini kalau di sini langsung di outputkan penduduk miskin. Kalau tidak, berarti dia bukan penduduk miskin. Tetapi kalau pada saat di pengecekan kerjanya sama dengan ya itu false, berarti langsung dikeluarkan else. Out, dia adalah penduduk miskin. Nah, selanjutnya adalah gimana kalau pada saat pengecekan umur lebih besar sama dengan 18 tahun itu false. Maka sesuai dengan flowchart yang tadi, diinputkan status sekolah. Is out, status sekolah. Sekolahnya ya atau tidak, sama dengan kerja tadi, apakah masih bersekolah atau tidak. In-nya adalah sekolah.
Nah, selanjutnya dilakukan pengecekan apakah sekolah sama dengan ya. Kalau ya, berarti outputnya tadi bukan penduduk miskin. Tapi kalau tidak, outputnya adalah penduduk miskin. Kita coba cek kembali. Sepertinya sudah. Kita coba jalankan programnya. Misalnya umurnya adalah 20 tahun. Berarti kalau umurnya 20 tahun, itu nanti akan diminta inputkan status bekerjanya. Jadi inputkan status bekerja. Kalau misalnya ya, nanti akan diminta inputkan kembali berapa pendapatan per bulan dan jumlah tanggungan. Pendapatan per bulan misalnya 3 juta. Tanggungannya adalah misalnya 5. Dan akan dihitung biaya hidupnya. Biaya hidup berarti 3 juta bagi 5 berarti 600.000. Kemudian kalau biaya hidupnya itu lebih kecil dari 300.000, berarti tadi kalau untuk yang ini dapatnya adalah 600.000, berarti penduduk ini masuk dalam kategori bukan penduduk miskin. Jadi outputnya adalah bukan penduduk miskin. Kita coba yang lain. Misalnya umurnya adalah 17 tahun. Berarti kalau 17 tahun masuk ke sini, nanti diinputkan status sekolah. Kalau misalnya status sekolahnya itu tidak, berarti nanti akan keluar outputnya adalah penduduk miskin. Oke, ini adalah contoh penyelesaian untuk flowchart di contoh nomor 2 yang kita sudah implementasikan menggunakan bahasa program C++. Jadi kalau kita perhatikan di sini, di dalam pencabangan if, itu di dalamnya ada if lagi, kemudian di dalam if ini akan terdapat if else lagi. Sama ini di bagian else itu nanti akan terdapat pengecekan kondisi lagi. If lagi. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Untuk di contoh yang ketiga ini, kita akan coba memberikan contoh. Misalnya, bisa jadi nanti di dalam blok if itu ada blok looping. Misalnya nanti di dalam if itu ada for, ada while, atau ada do while. Misalnya untuk contohnya, misalnya kita punya 2 pilihan menu. Ada 2 pilihan menu. Pilihan menu yang pertama adalah bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Yang kedua adalah faktorial. Kalau misalnya kita memilih 1, berarti kita milih bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Kalau kita memilih 1, maka program akan meminta memasukkan nilai n dan akan ditampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Kalau misalnya di sini kita inputkan 10, berarti nanti akan ditampilkan bilangan kelipatan 10 dari 1 sampai 100. Kalau kita memilih 2, berarti faktorial, maka program akan meminta memasukkan nilai dan akan dihitung nilai faktorialnya. Jadi ada 2 pilihan menu, kemudian nanti kalau kita milih 1, berarti nanti akan dihitung, akan ditampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Kalau kita milih 2, nanti akan dihitung nilai faktorial dari nilai
atau faktorial dari nilai yang kita inputkan. Untuk contoh nomor 3 ini, kita langsung saja dulu buat programnya. Misalnya, kita buat dulu pilihan menunya. Misalnya, pilihan menu. Kita coba dengan model yang lain. Sini saya pakai seperti itu untuk pindah baris. Misalnya satu adalah bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Kemudian yang kedua adalah faktorial. Yang berikutnya adalah cout. Ya, pilihan Anda apakah 1 atau 2. Sein. Jadi di sini misalnya kita perlu deklarasikan dulu variabel pilih, yang pilih. Sini kita tinggal lakukan pengkondisian if pilih sama dengan 1. Berarti kalau pilihnya sama dengan 1 kan berarti kita pilihnya bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Else misalnya pilih sama dengan 2, berarti di bagian sini kita akan membuat program untuk menghitung nilai faktorial dari nilai yang diinputkan. Misalnya kita tambahkan, kalau salah milih, misalnya tampilkan cout, Anda salah memilih. Selanjutnya tinggal kita lanjutkan di blok if sini dan di blok else if yang kedua. Kalau kita memilih 1 tadi sesuai dengan ketentuan tadi, kalau kita memilih 1 maka akan diminta untuk memasukkan nilai n. Jadi cout masukkan nilai n dengan berapa, sein n ini adalah integer. Kemudian kita lakukan looping i sama dengan n. Kita tidak tulisnya kayak gini, for n, kemudian n lebih kecil sama dengan 100. Jadi kalau kita memilih, kalau kita memilih 1, maka program akan meminta kita untuk memasukkan nilai n. Nanti akan ditampilkan bilangan kelipatan n mulai dari 1 sampai 100. Jadi kita pakai for di sini. Misalnya for i sama dengan n, kemudian i lebih kecil sama dengan 100, nanti i sama dengan i tambah n.
Ini saya coba tambahkan out bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100 adalah di sini out i kita coba dulu untuk pilihan nomor 1. Pilihan Anda kita kasih enter di sini. Pilihan Anda. Jadi kalau milih 3, nanti kalau kita milih 3 harusnya keluarnya adalah Anda salah milih. Ini paket sama dengan 2. Sama dengan ini ada 2. Jadi kalau kita milih 3, dia akan ditampilkan Anda salah memilih. Kemudian kalau misalnya kita milih 1, kalau kita milih 1, jadi masukkan nilai n, misalnya 10. Nanti akan ditampilkan bilangan kelipatan 10 dari 1 sampai 100 adalah 10, 20, 30 sampai 100. Nah, selanjutnya kita lanjutkan bagaimana kalau kita memilih nomor 2. Berarti kalau memilih nomor 2, yang pertama dilakukan adalah misalnya out bukan nilai yang akan dihitung faktorialnya dengan misalnya segin kita pakai m, misalnya kita pakai f, berarti f ini adalah integer dan nanti ada variabel yang lain untuk faktorial. Saya tulis seperti itu. Berarti kita menggunakan for lagi. For misalnya int j sama dengan 1. Kalau untuk faktorial itu sendiri, kalau misalnya 0 faktorial itu sama dengan 1. Kalau 1 faktorial itu sama dengan 1, 2 faktorial berarti 2 kali 1, kemudian 3 kali 2 kali 1, 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan seterusnya. Jadi di sini saya perlu mendefinisikan. Jadi di sini saya perlu mendefinisikan nilai faktorialnya misalnya sama dengan 1. Jadi kalau f-nya itu lebih besar dari, jadi f-nya ini misalnya kita haruskan dia lebih besar dari 1. Kalau kondisi yang di sini false, maka nilai faktorial yang diambil adalah 1. Tetapi kalau nilai f-nya itu lebih besar dari 1, pada saat itulah kita lakukan looping. Oke, for misalnya int g sama dengan 1, j lebih kecil j sama dengan f, kemudian j lebih besar sama dengan 1.
kemudian C minus minus. Nanti nilai faktorialnya adalah sama dengan nilai faktorialnya dikalikan dengan nilai C. Oke, tinggal kita tampilkan out F faktorial sama dengan sepertinya ini sudah selesai. Kita coba jalankan untuk pilihan nomor 2. Jadi 2, masukkan nilai yang akan dihitung faktorialnya. Misalnya 1 itu 1 faktorial adalah 1. Kemudian kita hitung nilai yang lain. Jadi kalau 0 faktorial, kita mestinya 0 faktorial itu mestinya 1 juga. Tetapi misalnya kalau kita ngitung nilai yang lain, misalnya 5 faktorial. 5 faktorial itu sesuai dengan di sini adalah 120. Ini dihasilkan 5 faktorial itu adalah 120. Ini adalah contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini merupakan penyelesaian untuk contoh nomor 3, di mana di dalam blok if itu ada looping, atau kalau kita lihat di sini di dalam blok else ada if, kemudian nanti di dalamnya lagi ada looping. Demikian materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.